Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus APPSI, yang saya hormati para gubernur dari seluruh tanah air Indonesia, beserta wakil gubernur, sekda atau yang mewakili, seluruh Forkompinda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi kalau tadi Pak Gubernur Kaltim menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, enggak salah Pak Gub, enggak salah. Enggak salah, karena memang PPKM sudah dicabut. Jadi, apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan, kalau ada yang masih pakai masker juga, tetap diperbolehkan. Demi kesehatan. Dan setelah PPKM dicabut, kita harapkan nanti di 2023 ini konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu akan mengalami kenaikan. Yang itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93. Dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul angka 5,4%. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan-nahan. Saya berikan contoh hal-hal kecil, tapi ini sebenarnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu ada belanja masyarakat. Di tahun 2022, belanja masyarakat yang ditahan itu ada di bank, kita bisa ngecek berapa sih kenaikan tabungan masyarakat di bank. Di tahun 2022 itu ada angka 690 triliun. Dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan. Artinya masyarakat ngerem, tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mal, tidak ingin datang ke toko, belanja tidak. Lebih baik disimpan di bank. Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Kembali ke event seni dan olahraga. Diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event
olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan 690 triliun tadi, biar itu keluar. Dibelanjakan, enggak apa-apa untuk nonton konser, misalnya nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu. Belanja, entah belanja makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaos, atau event olahraga. Karena problemnya, setelah saya ketemu beberapa I.O., problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. 2 hari sebelum hari H, izin baru keluar. 3 hari sebelum hari H, izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar. Syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah dikeluarkan. Sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya, enggak. Baru 2 hari yang lalu kita sepakati itu. Sehingga saya minta Pemda pun juga yang berwenang memberikan izin disampaikan agar juga sebulan sebelumnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka, jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Hati-hati mengenai ini. Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai 690 triliun itu tetap ngendon, ditabung di bank. Enggak, itu enggak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Perbaiki dan promosikan, enggak apa-apa yang namanya wisata di kampung, wisata di desa, wisata di daerah, promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya. Dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ, agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya. Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja. Bukan hemat sekarang ini, beda lagi. Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik. Yang kedua yang berkaitan dengan hilirisasi di daerah. Saya sudah sering menyampaikan ini. Tapi yang sering saya sampaikan ada hilirisasi di tambang, minerba. Enggak, hilirisasi itu bukan hanya di situ saja. Hilirisasi itu ada di perikanan, hilirisasi itu ada di pertanian. Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga. Dan semua daerah memiliki ini semuanya. Kecil-kecil. Contoh misalnya kelapa. Kelapa muda dijual butiran paling 10.000, 15.000. Kalau jadi kayak di Thailand menjadi kokotam itu, dikupas sedikit aja, sudah jadi 45.000, 50.000, 3 kali lipat. Hanya urusan mempercantik kemasan saja. Kita bukan bisa, sangat bisa melakukan itu, daerah sangat bisa melakukan itu, dan rakyat sangat bisa melakukan itu. Dorong untuk ke sana. Ini contoh-contoh kecil. Nilai tambahnya bisa 3 kali. Ikan, kalau kita jual jadi hanya jadikan asin, enggak ada nilai tambah. Tetapi kalau kita naikkan sedikit saja menjadi tepung ikan, nilai tambah bisa 2 kali, 3 kali. Dan permintaan dunia akan tepung ikan ini besar sekali.
Sehingga yang namanya nelayan, UMKM, koperasi, industri kecil didorong untuk melakukan itu. Dan produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah. Yang ketiga yang berkaitan dengan pangan. Kita di sini nggak merasakan urusan pangan problem. Negara lain semuanya masalah, semuanya problem. Gandum terutama, kekurangan pangan, kelaparan itu sudah banyak terjadi, terutama di negara-negara di Afrika. Di tempat kita kelihatannya normal-normal saja. Tapi hati-hati, tolong ini juga dipantau dan dijaga betul. Produksi beras kita, utamanya produksi beras kita ini berapa sih? Pastikan betul itu cukup di daerah masing-masing. Kalau enggak, kolaborasi, telepon antar gubernur, penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat, ada kelebihan surplus berapa, yang kurang, tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan, yang jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga. Kenapa saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun satu atau dua pasar, saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua, harganya benar atau enggak benar, karena menyangkut inflasi. Dan inflasi kita kemarin di bulan yang lalu, hampir 50% dipengaruhi oleh kenaikan beras, kenaikan harga beras. Hati-hati mengenai ini. Jangan dianggap remeh, karena kejadian di negara yang lain sudah sangat parah. Hati-hati. Sekali lagi, saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada, karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak. Dan tidak mudah sekarang ini yang namanya impor beras dari negara lain. Karena sekarang mereka pegang semuanya, tidak ada yang bisa. Kita kemarin mau impor 500 saja cari ke negara-negara yang biasanya stoknya menumpuk, mereka enggak mau keluarin. Mereka juga ingin jaga-jaga. Karena mereka tahu ini tahun ini akan ada El Nino. Ini yang kita semua harus mengerti dan semuanya harus berjaga-jaga. Yang keempat, perlu saya ulang lagi mengenai belanja produk dalam negeri. Agar tahun ini ditingkatkan, kita memiliki peluang kurang lebih 1.100 triliun. Dan di tahun 2022, realisasi di angka 762 triliun. Masih ada peluang untuk meningkatkan itu, agar kita bisa membantu UMKM kita naik kelas. Ini tolong juga didorong terus agar daerah, kabupaten, kota mau belanjakan APBD-nya untuk membeli produk dalam negeri. Yang kelima, saya ingin mengingatkan kembali karena sudah juga bolak-balik saya sampaikan mengenai iklim investasi. Kunci pertumbuhan ekonomi semua negara sekarang ini yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi itu masuk. Dan semua negara memperebutkan yang namanya investasi. Enggak ada negara yang semua berebut investasi. Oleh sebab itu, tolong dicek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan. Cek kembali. Karena kita dalam prakteknya masih lama.
masih berada di angka 260-an hari, masih lama itu. Hitungannya itu harusnya, kalau yang namanya izin, sudah zaman digital seperti ini harusnya jam. Jangan berbulan-bulan, paling lamban itu ya hari lah, kalau bisa jam. Bagaimana digitalisasi di perizinan ini semua provinsi, kabupaten, dan kota itu ada. Dan yang terakhir saya ingatkan kembali mengenai stunting. Agar terus ditekankan kepada para bupati dan wali kota, dicek betul-betul, utamanya yang masih tinggi, dilihat dan dimonitor, harus ada selalu penurunan setiap tahunnya. Yang terakhir, kemarin Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer, betul Pak? Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten kota yang ratusan, itu angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tetapi saat saya masih wali kota, itu sebetulnya sudah 100% di stop. Tapi nggak tahu kok muncul lagi, bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Saya tadi pagi saya minta kepada Menpan RB dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPPSI tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.